Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, semangat pagi Bu Haru. Apa kabarnya Bu Haru? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Semoga sehat selalu. Amin. Oke. Amin Bu Harum. Izin Bu Harum ini ingin diskusi terlebih dahulu terkait pra-supervisi atau pra-observasi gitu ya. Ingin mengetahui terlebih dahulu nanti apa yang akan Ibu sampaikan ketika pembelajaran. Oke, mulai dari yang pertama sudah siap nih Bu? Mapel apa nih nanti yang akan disampaikan ketika nanti supervisi radek khususnya? Oke, untuk mata pelajaran nanti itu kebetulan di kelas 6B itu mau membawakan mata pelajaran di Pancasila Bu. Itu tentang materi cara menjaga, menghormati, melestarikan kebudayaan bangsa Indonesia. Itu kebetulan ini materi terakhir di kelas 6 semester 1 ya. Jadi sebagai penutup Ya, berarti tadi tujuan pembelajarannya untuk mengenalkan cara menghargai begitu ya terkait kebinekaan bangsa. Oke Bu Harum. Nah Bu Harum, karena memang sekarang akan supervisi radek nih, boleh spill dikit nih tahapan-tahapan radeknya, R-nya seperti apa sampai C-nya seperti apa? Oke Bu, karena kita di sini menggunakan radek ya, mungkin radek ini adalah salah satu model yang wajib diterapkan di lab school khususnya baik itu kelas rendah maupun kelas tinggi. Ini sebagai bentuk tantangan juga ya untuk guru-guru semuanya gitu ya, karena radek ini benar-benar anak diajarkan untuk mandiri dan juga bernalar kritis ya Bu. Radek itu merupakan singkatan ya Bu dari R-nya itu read. Nah, dimana anak-anak itu kita sebelum besoknya membahas, anak-anak sudah diberikan bahan bacaan terlebih dahulu. Bahan bacaannya apa nih untuk pendidikan Pancasila ini? Boleh skill-skill? Kan sebenarnya untuk membaca itu sangat luas ya Bu ya, bisa baca simbol, baca buku dan semacamnya. Nah, untuk kita itu membacanya ada bahan bacaan yang harus dibaca di bentuk paket gitu tentang kebinekaan bangsa. Lalu kita memberikan beberapa video, kepada anak-anak mengenai materi atau bahkan isi videonya ada tentang cerita. Salah satunya ada yang diangkat dari film Nusantara untuk diambil sikap toleransi gitu ya. Nah, setelah tahap read sudah dilaksanakan, oh ya tadi anak-anak itu bebas juga Bu, nggak harus terpacu dari bahan bacaan yang diberikan oleh guru. Berarti sumbernya banyak ya Bu ya? Bisa nyari-nyari yang lain gitu dari bahan belajar yang lain. Lalu selain itu masuk ke tahap password itu menjawab pertanyaan. Nah, di sini pertanyaannya adalah pertanyaan pembelajaran, dimana dari hasil mereka memahami bahan bacaan dan juga pertanyaan ini diambil dari pertanyaan-pertanyaan dengan level tingkat HOTS dimana berbasis masalah dari C1 sampai C6 itu semuanya ada. Siap. Berarti dibukukan di KPD ya Bu ya? Betul. Di RPP mungkin ya? Iya, bisa di RPP, di model aja sudah dibukukan, dan KPD sudah disiapkan. Kami menyebarluaskannya lewat apa? Lewat WA grup ya, ada WA anak dan grup anak lewat ya. Lalu selanjutnya itu, oh ya, R sama ini dilakukan di luar pembelajaran ya? Di luar pembelajaran sekarang. Lalu yang selanjutnya ada tahap diskusi. Diskusi itu mereka saling mengemukakan pendapat. Kan mereka sudah belajar nih dari rumah, didiskusikan bareng. Berarti nanti di kelas ya? Iya, di kelas itu sudah dibagi-bagi kelompok untuk mendiskusikan hasil jawabannya. Nanti setelah itu dipresentasikan masuk ke tahap explain. Itu menjelaskan kembali apa yang mereka sudah lakukan. Tapi di sini teman-teman yang lainnya boleh menyanggah, mungkin ada pendapat yang berbeda gitu ya, menyanggah, terus ada yang menjawab, ada yang bertanya. Di sini diharapkan tumbuh nalar kritis anak-anak gitu ya. 4C mungkin ya Bu? Iya, 4C itu untuk menemukan sikap nalar kritis anak-anak, dan juga di sini kita juga mengatur saling menghargai, maka kita menghargai yang biasa. Dan yang terakhir adalah tahap create, yaitu menciptakan. Menciptakan di sini kita memberikan beberapa bentuk, tapi anak-anak boleh duluan itu
atau tidak harus video karya atau produk itu boleh, tapi kita memberikan pilihan seperti puisi, lagu, video pendek atau buku cerita bahkan mengenai topik. Paling itu seperti Radek ya, berarti khususnya Radek yang akan dilakukan kegiatan pembelajarannya nanti begitu ya Bu Harum. Oke sip, Bu Harum sudah tidak sabar nih saya pribadi untuk melihat pembelajarannya. Oke, mudah-mudahan anak-anak juga sesuai dengan apa yang kita harapkan, tentunya sesuai dengan apa yang diharapkan dari pendekatan Radek ini. Terima kasih Bu Harum ya. Sampai bertemu nanti di kegiatan supervisi langsung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Oke, halo Bu Harum. Selamat. Akhirnya selesai juga ya Radeknya. Mantap ya. Bu Harum luar biasa, kegiatan pembelajarannya lancar, selesai sesuai dengan alokasi waktu yang sudah ditentukan ya. Bu Harum izin untuk diskusi selepas dari atau pasca supervisi atau kegiatan pembelajaran yang sudah dilakukan Bu Harum, tentunya dalam pembelajaran Radek dalam mata pelajaran pendidikan Pancasila ini. Sebelum nanti kita diskusi ya terkait masukan juga dan yang lainnya. Bu Harum perasaannya bagaimana nih setelah mengikuti kegiatan pembelajaran Radek ini? Campur aduk ya Bu. Kenapa nih? Deg-degan. Kenapa deg-degan? Deg-degannya itu takut ada ini anak-anak bisa nggak ya saling bertukar pendapat gitu kan, karena seperti yang sudah dijawab di pra observasi sebelumnya ya Bu, ini memicu anak-anak untuk saling bisa mendapatkan ajarannya. Ada rasa senangnya juga gitu, senangnya karena awal-awal diem, aduh Iya betul. kayak dia masih krik-krik gitu ya Bu ya, tapi kesini-kesininya udah mulai Muncul yang panas ya. udah mulai panas, pada samanya udah mulai ada perubahan dari mulai awal pertama banget dulu pernah menerapkan model Radek ya Bu. Dulu mah emang agak susah berpendapat anak-anak, sekarang sudah mulai bermunculan meskipun masih ada beberapa yang memang itu menjadi rasa tantangan ke saya seperti kayak tadi Sangka, Naima dan segala macam. Masih ada mungkin Masih yang ada pasif ya, beberapa siswa yang pasif, jadi penasaran aduh gimana ya nguliknya biar mereka mau berpendapat. Oke, berarti kalau tadi kan berarti kan ada yang sesuatu hal yang memuaskan, ada yang tidak memuaskan. Nah, sejauh ini strategi apa nih yang nanti akan Ibu Harum lakukan supaya tadi hal yang tidak memuaskan bisa lebih memuaskan gitu loh Bu Harum? Apa nih trik-triknya nih? Mungkin kalau dilihat dari karakter anak-anaknya ya Bu, memang perlu pendekatan yang lebih lagi khususnya ada beberapa anak yang memang harus didekatin dulu, didampingin, ayo kamu tuh bisa gitu. Dan mungkin bisa kita memberikan kesempatan untuk dia dipicu, dibantu dulu sama Dipanggil ya. Ayo coba yang lainnya diam dulu, baru dibantu sama temennya. Temennya mungkin ada pertanyaan, kasih deh dulu gitu. Minimal dia ada rasa berani dulu, untuk angkat tangan deh gitu. Angkat tangan dulu bertahap gitu, angkat tangan itu bisa dibantu sama temennya dulu.
kebiasaan gitu saya yakin kebiasaan gitu anak-anak pasti kemarin juga aku gak disalahin gitu karena kan rata-rata biasanya takut salah takut salah ngomong, takut salah jawab ya gitu. Jadi kita pancing dulu dengan teman-teman saya. Oke, siap Bu Harum. Sejauh ini nih mengulik soal Radek, apakah apa pembelajaran yang sudah dirancang terkait Radek ini yang sudah tadi dilaksanakan sudah sesuai rencana atau belum nih kira-kira? Kalau dibilang sudah sesuai rencana mungkin belum 100% ya, karena ada beberapa yang kita pikir sepertinya ini pertanyaan pemantiknya bisa memicu lebih lagi. Oke, betul untuk lebih aktif kembali gitu. Tapi sepertinya belum semua tersalurkan proses ya Bu ya. Betul, karena Radek ini panjang ya Bu prosesnya, tidak cukup 1-2 kali pertemuan dalam bulan gitu. Jadi sepertinya saya akan mencoba lagi untuk mencari pertanyaan yang lebih romantis lagi dan tentunya pasti level tingkatnya coach ya untuk betul apalagi menghadapi TKA ya, yang memang luar biasa yang harus disiapkan dari sekarang. Oke Bu Harum, luar biasa pembelajarannya Bu Harum. Saya melihat begitu ya progres yang baik ketika sebelumnya sudah menerapkan Radek dan ada perbaikan. Izin mungkin sharing juga ya Bu Harum ya, tadi dari pertanyaan pemantik atau pembelajarannya yang sudah coach, yang dari ada C1-nya sampai C6-nya, sehingga anak-anak ya betul tadi berpikir kritis atau bernalar kritisnya sudah muncul gitu. Hanya memang masih malu-malu ya Bu ya tadi kalau kelihatannya, tapi alhamdulillah sudah mulai banyak pertanyaan-pertanyaan yang memang melibatkan kehidupan sehari-hari. Mereka sudah bagus tadi, anak-anak sudah muncul. Nah kemudian juga tadi sudah terlihat dimotivasi siswa ketika diskusi dengan adanya kesepakatan. Tadi sudah sangat bagus dari mulai lobbying waktu begitu ya, kemudian juga pembagian tugas, hanya mungkin tadi masukan saja pembagian tugasnya harus diarahkan siapa yang jadi moderator, siapa yang nulisnya, siapa pembicaranya, sehingga nanti di depan itu serempak ketika presentasi yang opening misalnya A, B, C, sehingga semuanya kebagian tugas. Nah itu akan lebih mantap gitu ya. Kemudian tadi sudah sangat disampaikan bahwa tahapan dalam meningkatkan critical thinkingnya muncul dari pertanyaan diskusi dari anak-anak yang sudah hot dan memang relate dengan kehidupan sehari-hari. Kemudian, nah ini mungkin tadi ya ketika diskusi bacakan dulu soalnya oleh peserta. Nah iya, supaya nanti paham yang nonton, takutnya nanti dibuat video biar tahu ya Bu ya. Nah jangan sampai nanti langsung memberikan jawaban, sehingga di akhir ada simpulan dari setiap kelompoknya. Nah itu lebih kuat ya Bu ya, sehingga tidak banyak di ibu tapi di anak-anak yang menyampaikan. Sudah segitu. Yang terakhir ini yang proses diskusi yang paling mantap ya, yang diskusi ide kreat. Ini anak-anak sudah bisa berdiskus untuk mengemukakan ide-ide gitu ya, sehingga meskipun dipantik tapi saya tadi tertarik dengan kelompok 3 itu ada buku cerita, padahal dipantikannya itu hanya buku cerita saja tapi ada embel-embel 3D. Nah itu berarti kan ada satu kelompok yang memang sudah mulai out of the box ya Bu ya. Nah itu sudah muncul, sehingga besar harapan di next pembelajaran itu lebih lagi begitu ya, proses kreatifnya lebih lagi. Kalau saya mereka kayak kepikiran pop up nih gitu ya. Padahal kalau saya lihat di LKPD hanya buku cerita ya baru betul ya. Nah itu udah sangat hebat. Kalau yang lain sudah mantap. Ini juga termasuk dari alur-alurnya juga sudah disampaikan. Sudah keren. Mudah-mudahan semakin meningkat. Dan terakhir refleksinya hari ini sudah mulai bukan hanya akademik ya, tetapi membahas tentang keterampilan juga karakter. Tadi ya kayak Saka minggu depan harus lebih berani dan yang lainnya, itu sudah sangat keren ya Bu Harum. Pertahankan, mudah-mudahan dengan adanya supervisi ini tidak menurunkan Bu Harum untuk tetap semangat dalam berinovasi
dalam khususnya dalam kegiatan pembelajaran. Terima kasih Bu Harum atas kesempatannya. Mohon maaf mengganggu. Mudah-mudahan bisa lebih berkembang lagi. Terima kasih teman-teman semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.